Dulu kala ada raksasa yang bernama Nian yang muncul di akhir musim dingin, kemudian memangsa hasil ternak, hasil tani dari masyarakat, bahkan memangsa manusia. Bagi kaum muslimin tidak seyogianya atau haram hukumnya secara tegas begitu ya, mengucapkan tahniah ya, ucapan-ucapan selamat kepada saudara-saudara muslim, saudara-saudara non muslim ya, saudara-saudara non muslim yang sedang merayakan hari raya mereka. Biarlah mereka merayakan hari raya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa El Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai agama Islam. Akhir-akhir ini banyak masalah berkaitan dengan hidup di negeri yang sangat plural, sangat berbineka. Artinya dengan keragaman ini kita dituntut bijak di dalam melakukan sesuatu, mana atas dasar toleransi, tasamuh, mana yang jangan-jangan kita dicap oleh intoleran berkaitan dengan hari-hari raya dari umat agama lain. Artinya sejauh mana orang Islam itu punya batas-batas syariah, batas-batas akidah, batas-batas muamalah berkenaan misalnya datangnya hari Natal, datangnya perayaan-perayaan hari besar lain dengan Imlek yang sebentar lagi akan masuk kita alami bersama di negeri Pancasila ini. Bagaimana sesungguhnya merayakan Imlek itu kaitannya dengan ucapan gongsi fakcenya, kaitannya dengan memfasilitasinya, kaitannya dengan kita menjadi barongsainya, atau kita memfasilitasi terhadap perayaan-perayaan agama lain itu. Untuk itu, apa itu Imlek dan bagaimana orang Islam harus bersikap, ini harus kita sikapi bersama. Jadi memang saya pribadi memang juga bukan dari etnis Tionghoa, dan informasi yang saya dapatkan juga yang bisa didapatkan oleh pemirsa semuanya ya, tentang asal muasal perayaan Imlek ini ya. Informasi yang saya terima adanya karena kepercayaan masyarakat Cina ya, bahwa pada dulu kala ada raksasa yang bernama Nian yang muncul di akhir musim dingin, kemudian memangsa hasil ternak, hasil tani dari masyarakat, bahkan memangsa manusia yang tinggal di satu kawasan. Nah, kemudian bergulir waktu, masyarakat mencoba untuk memberikan persembahan ya, meletakkan hasil-hasil itu di luar rumah agar Nian tidak menyerang, tidak masuk dalam rumah. Kemudian berlanjut lagi pada satu hari ya, Nian ini bertemu dengan ya, ada satu kampung yang dimasuki oleh Nian ya, ada seorang anak berbaju merah yang kemudian Nian ini lari melihat anak itu. Kemudian maka masyarakat menggunakan warna merah, menggunakan baju merah untuk menakut-nakuti Nian agar tidak datang. Termasuk di situ ada kembang api dan yang lain-lain, itu maksudnya semuanya adalah untuk menolak dari raksasa itu. Ini yang saya dapatkan gitu. Asal muasalnya kepercayaannya demikian. Baik, itu kurang lebih berkaitan seputar Imlek. Lalu bagaimana sikap orang Islam? Apakah ucapan untuk kongsi vaksinnya atau memfasilitasi terhadap satu i'tiqadiyah atau keyakinan yang ada di dalamnya, atau sejauh mana muamalah dan muamasaroh yang dalam batas-batas syariat? Baik para pemirsa
Al-Kalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berkaitan dengan hari raya saudara-saudara kita kaum non muslim, datangnya tahun baru Imlek, selalu ada pertanyaan seperti ini ya, bagaimana kaum muslimin ya hukumnya mengucapkan ucapan-ucapan selamat ya pada saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa atas nama toleransi. Nah, sebenarnya toleransi itu maksudnya tidak seperti itu ya. Toleransi itu tidak sampai kepada kita berpartisipasi terhadap keyakinan orang lain. Demikian juga ya kaum non muslim tidak perlu berpartisipasi di dalam hari raya perayaan umat Islam. Tidak seperti itu. Yang namanya toleransi itu adalah saling menghargai ya, untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Cukup di situ. Dan berdasarkan hukum Islam, bagi kaum muslimin tidak seyogyanya atau haram hukumnya, secara tegas begitu ya, haram hukumnya mengucapkan tahniah ya, ucapan-ucapan selamat kepada saudara-saudara muslim, saudara-saudara non muslim ya, saudara-saudara non muslim yang sedang merayakan hari raya mereka. Biarlah mereka merayakan hari raya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita cukup menghargai, memberi kesempatan kepada mereka. Tidak perlu atas nama toleransi ya kita mengucapkan. Dasar yang pertama adalah dalil umum dari Rasulullah SAW tentang larangan mengucapkan salam kepada non muslim. Dalil umum termasuk mengucapkan salaman termasuk tahniah ya, doa-doa keselamatan seperti itu. Ini sama. Maka dari dalil umum tersebut ya fawaidnya adalah juga kita tidak diperbolehkan mengucapkan ucapan-ucapan selamat pada hari raya non muslim. Kemudian dalil yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kana li ahli jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Jadi sebelum kedatangan Rasulullah SAW di masa jahiliyah ya, orang-orang Madinah ya, orang-orang Yasrib memiliki 2 hari. Ya, 2 hari tersebut menurut para pensarah hadis ada yang mengatakan hari hari Bu'as ya, Yaumul Bu'as. Ada yang mengatakan itu adalah hari Nairus dan hari Mahrojan milik kaum Majusi yang juga dirayakan di kota Madinah. Falamma qadama Nabi SAW al-Madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan min huma yaumal fitri wa yaumal adha. Setelah kedatangan Rasulullah SAW, beliau berpidato, mulai sekarang tidak usah merayakan hari Nairus, hari Mahrojan, atau dalam penafsiran lain hari Bu'as ya, hari raya Bu'as, karena Allah telah mengganti kepada kalian kaum muslimin 2 hari raya yang lebih bagus dari 2 hari raya tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini larangan Rasulullah SAW terhadap para sahabat yang ada di Madinah yang ikut merayakan hari raya non muslim yang sudah menjadi budaya mereka. Itu dalil yang kedua. Termasuk di sini adalah hari raya Imlek, Gongsi Wajah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah dalil nakal, bahwa dengan mengucapkan berarti kita membenarkan kisah-kisah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imad, bahwa hari raya Imlek itu adalah hari di mana akan datang seorang raksasa ya, yang bernama Nian tadi, yang akan memangsa bangsa manusia apabila tidak dikasih persembahan-persembahan, dan
ceritanya bisa dibaca sendiri. Berarti kita turut membenarkan kisah tersebut. Maka dari itu meskipun atas nama toleransi ya, hal seperti ini tidak perlu ya, tidak boleh, haram hukumnya. Toleransi itu adalah memberi kesempatan seluas-luasnya, menghormati seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita yang merayakan hari raya. Bukan ikut-ikutan mengucapkan di lisan tapi di hatinya menolak, tidak seperti itu ya. Itu kan sebuah ucapan yang tulus ya. Cukup kita beri kesempatan pada mereka seluas-luasnya, tidak perlu kita ikut campur, tidak perlu kita berpartisipasi atau justru malah mencampurkan keyakinan, yang mana lisan kita mengucapkan tapi hati kita menolak. Ini kan sebuah kontradiksi. Barangkali begitu Ustaz, mungkin baik. Yang lain bisa. Silakan Ustaz Muji. Baik, dalam Majmu' Fatawa ada, kemudian dalam Al-Burhan jilid 2 tentang halatul ihtifai bi a'yadil kufari. Keadaan merayakan hari raya orang non muslim maksudnya. Yang pertama, at-tashabbuhu bihim fi syai'im mimma yukhtassu bi a'yadihim kat ta'ami awil libasi aw iqadin nirani aw ta'tili 'adatin min ma'isatin aw fi'li walimatin aw ihda'in awil bai'i mimma yusta'anu bihi ala dzalika aw idhari zinatin fahukmuhu haramun. Yaitu tasabuh ya, menyerupai mereka dalam hal-hal yang khusus spesial dengan hari raya mereka, seperti makanan, pakaian, menyalakan lilin ya, kemudian meliburkan kegiatan, mengadakan walimah, saling hadiah-hadiah ya, atau membeli sesuatu yang bisa membantu, atau menampakkan perhiasan yang ada kaitannya dengan hari raya itu, fahukmuhu haramun, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ma asabahul muslimuna min ghairi qasdin mimma yukhtassu bi a'yadihim fahuwa makruhun. Kalau tidak dimaksudkan, tidak ditujukan untuk itu gitu ya, tapi sama tidak ditujukan untuk itu, fahuwa makruhun, hukumnya makruh inda tawaifa minas salafi wal khalafi, baik menurut ulama salaf maupun khalaf. Wa amma musyarakatuhum fi afrahihim wa atsrahim, turut serta dalam sukacita mereka, duka cita mereka, bil uburil mubahati, dengan perkara-perkara yang dibolehkan, wa ta'ziyatihim fil masaibi fahukmuhu mukhtalafun fihi. Kalau takziah ya, takziah duka cita ya, itu fahukmuhu mukhtalafun fihi wassawabu annaha la tajuzu tahni'atuhum wala ta'ziyatuhum. Memang ada khilaf, tapi yang benar tidak boleh hukumnya untuk bertahniah. Bertahniah itu mengucapkan selamat, atau wala ta'ziyatu mengucapkan duka. Kama jazama bi katsiru minal ulama'i, sebagaimana yang ditetapkan oleh kebanyakan para ulama. Alasannya wa allalu bi annahu tahsulul muwalata lahum walima fihi min ta'zimihim fayahrumu li hadzal mahadiri kama tahrumu bada'atuhum bisalami. Ya, haramnya sebagaimana haramnya memulai kepada mereka mengucapkan salam. Sedangkan kalau bicara masalah toleransi ini kan bagaimana kita bersikap inklusif dan bagaimana kita bersikap eksklusif. Kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah sosial, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya, kita inklusif. Kita tidak masalah. Tetapi dalam masalah tataran akidah, tataran syariah, termasuk dalam hal ini adalah perayaan hari raya mereka, maka kita harus bersikap eksklusif. Artinya sama seperti yang disampaikan Ustadz Parman, tidak usahlah kita ikut-ikutan. Dan itu sebetulnya toleransi seperti itu. Tidak harus memaksakan menarik diri kepada perayaan mereka. Itu tambahan dari saya, Ustaz. Jelas ya, kita tidak boleh bertasabuh. Paman tasabuh biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasabuh ikut-ikutan kepada satu kaum, maka itu akan digolongkan sebagai kaum itu. Karena ini ucapan salam. Saya pikir salam itu ada kaidahnya tersendiri. Sebagaimana ucapan syahadah, saya pikir tidak bisa dilakukan oleh agama lain. Karena itu punya makna tersendiri.
Harus sekedar ucapan. Nah, sekedar ucapan, kalau orang non-muslim suruh baca syahadat pasti juga tidak mau. Ketidakmauan kita. Bukan berarti bahwa toleransi kita harus Jumatan bareng atau Natalan bareng. Kita tidak memaksa orang lain untuk ikut hari raya kita. Jum'ah itu adalah Sayyidul Ayam, juga hari raya kita. Dan tadi sudah sampaikan, di Madinah ada dulu zaman jahiliyah, ketika Rasulullah datang ada 2 hari raya. Satu hari raya untuk senang-senang, tetapi diganti oleh Rasulullah dengan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ucapan tadi bernilai tahniah, ucapan selamat yang ada pengakuan ada di dalamnya, maka kalau itu mengandung itu ya Ustaz, maksud saya kalau itu mengandung sesuatu yang bahwa itu punya pembenaran itu. Kalau yang kedua kata, jadi dalam Fathul Qadir juga Faidul Qadir itu juga dikatakan tasabuhnya ikut-ikutan. Tapi kalau ucapannya hanya sekedar, ini juga pertanyaan yang menarik. Kalau sekedar hanya ucapan, apalagi cuma di spanduk atau di banner. Enggak, maksud saya gini. Ketika orang mengucapkan selamat gongsi faja, apakah di waktu sama dia mengakui keyakinan yang diyakini di orang-orang Cina itu, atau yang memang mengucapkan selamat itu sama dengan mengakui? Nah ini kan perlu di. Ya, kalau dari tadi ya yang dibaca oleh Bang Imad, kalau kita baca secara lengkap, arti dari gong si face, gong itu artinya adalah selamat, selamat dari terkaman senjata tadi itu. Raksasa nian ya dengan kemudian face, fa itu kemakmuran ya. C itu adalah keberhasilan dan keberuntungan. Ya, lebih banyak uang katakanlah begitu. Jadi artinya gong si face itu adalah Selamat. Semoga selamat dari apa tadi itu? Raksasa nian ya, dan mendapat kemakmuran, mendapat keberhasilan atau kemakmuran. Ya. Itu yang kalau dari segi makna itu, maka itu sesuatu yang syirik. Nggak Karena boleh. dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madharat. Karena kalau salam aja kepada orang non-muslim, tidak, orang mengucapkan saja kita tidak boleh balas dengan sempurna. Nah, mungkin ucapan itu dikaitkan dengan itu ya. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Ini saya konfirmasi ke Ustadz Sigit dulu. Mungkin pertanyaan Ustadz Sigit apa kaitannya dengan kan ada nakilul kufri laisa bikafirin itu. Seperti itu Ustadz maksudnya. Dan mengucapkan maksudnya gitu loh. Atau ucapan itu juga sekaligus diniatkan doa, kan itu kan juga mungkin Ustadz Sigit belum menjelaskan. Unen gitu, unen atau doa gitu Mas De. Selainnya apa ya kayak Ya kalau makanya ketika diartikan gong faji adalah semoga selamat dari raksasa jahat dan semoga mendapat kemakmuran dan kejayaan. Ya, itu artinya doa, kan benar. kalau kita kalau kita berikan selamat itu kan artinya kita juga mengamini terhadap apa yang mereka yakini. Walaupun yang mengucapkan kadang-kadang juga nggak tahu makna itu, tetapi aneh mengucapkan sesuatu kok dia nggak tahu. Itu kan orang yang di luar kesadarannya, wong edan itu. Iya. Artinya apa? Berarti. Nah, kalau syirik udur jahala, nggak ada udur jahala. Nggak ada udur jahala kalau syirik. Jadi tetap tidak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya, kalau ayatnya itu bisa kita baca di surat Al-Isra ya, tentang perkataan ini. Kalau ngomong harus tahu artinya. Al-Isra ayat 111, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 111. ada beberapa ayat itu, tidak hanya itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Oh ya, saya ngambil yang ini saja. 100 apa namanya? Maaf, Pak. Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. 36 sama ayat Saya ngambil yang ini saja. 100 berapa? Yang 36 saja saya ngambil. 36. Oke. Al-Isra 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ada yang menafsirkan takul ya. Janganlah mengatakan. Janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Itu juga untuk dari taklid bukan? Ya, ini lebih umum, Pak. Jadi kalau ya dia ngomong
saya nggak tahu artinya ya nggak bisa. Ya dia ngomong itu perkataannya mengandung makna, nah maknanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, pertanggungjawaban di manusia aja susah. Kita hanya bicara jin dengan buang anak saja jadi masalah. Apalagi sesuatu yang kita tidak tahu maknanya. Bagi kita itu sederhana, tetapi di mata Allah itu sesuatu yang sangat punya makna yang luar biasa. Hanya sekedar ucapan, tetapi itu bisa membahayakan kalau itu berkaitan dengan i'tiqadiyah, berkaitan dengan kesimpulan. Satu, sepakat dengan Ustaz Parman bahwa toleransi itu tidak mesti harus tadi ya. Orang non-muslim harus ikut, taruhlah misalnya perayaan Isra Mi'raj atau Idul Fitri, sebaliknya juga begitu, orang muslim tidak harus ikut. Misalnya Natal dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, judulnya toleransi, kalau boleh saya berpendapat, mungkin ada solusi. Jadi jangan selamat Natal atau selamat Imlek. Selamat liburan Natal dan selamat liburan Imlek. Gitu aja. Jadi kita ingat selamat liburannya, bukan selamat Imlek atau selamat Natalnya. Dan itu insya Allah mendoakan kebaikan. Kaitannya dengan keselamatan jasmani itu boleh menurut saya. Itu ada di fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ya juzu ad-du'a'u lil kafiri binahwi sihhatil badan wal hidayah. Jadi maksud selamat liburan Imlek atau selamat liburan itu bukan meyakini akidahnya atau keyakinannya tadi, tapi istilahnya mendoakan kesehatan. Itu kan ya boleh-boleh saja. Maksud kita setiap ketemu orang Yahudi atau Nasrani, mudah-mudahan kamu celaka, nanti tabrakan di jalan, itu kan ya kayak. Maksud saya enggak gitu, itu bingung. Itu nanti Bingung dia orang. Taskik gitu. Bisa melakukan orang lain. Nah, misalnya mendoakan sehat ini, semoga sehat ya. Enggak usah pakai semoga sehat di liburan Imlek, di liburan Natal, enggak usah. Berarti di liburan Imlek Natal Anda mengakui ada. Yo, kalau liburan Natal, liburan Imlek. Ya konteksnya kan hanya kebetulan pas gitu kan seperti ya, itu. Mau doa sehat ya, gogo sehat ya kan. Jauh lebih aman yang dari sunnah Rasul aja, doakan dapat hidayah ya Allah. Kok didongakno sehat ning Imlek entek mati malah. Oh iya itu masalah aja urusan Allah lah. Saya pikir doa hidayah aja lebih aman. Ya itu juga bagus. Ya itu juga bagus kan seperti itu. Iya. Toh kalau kita doakan gitu juga dia belum tahu maknanya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, gitu malah asik gitu. Ya. Saya pikir itu lebih aman dan cara berbuat baik tidak hanya dengan ucapan. Hari ini, mohon maaf, banyak orang kerjasama di Indonesia ini tanpa harus dengan ucapan-ucapan yang terempet-terempet bahaya, very kolosal. Kita bisa bekerja sama di dalam hal-hal muamalah dan muamasalah. Misalnya hari ini Al-Kalam, ini produk-produk Yahudi semua yang kita pakai di sini untuk media sosial. Ya tidak apa-apa, dikerjasamakan. Itu. Kenapa? Komputer segala macam juga miliknya mereka, tapi nggak apa-apa dikerjasama. Kecuali Apple Pak, itu imigran Syria itu. Ya, Malah orang Syria. Ya. Dan hacker-hackernya orang Indonesia. Dan Apple kita produksi banyak, di Malang juga banyak Apple itu semuanya. Cuman masih utuh belum dimakan. Ya itu. Dan jauh lebih penting artinya bahwa ini cari dakmaya dibuka ilama itu. Cari aja yang lebih aman, jauh dari sukar daripada kita hari-hari badminton dengan seorang pendeta, dengan seorang biarawan, biarawati, tidak ada masalah. Artinya silahkan saja di dalam hal muamalah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya hanya menambahkan referensi dari kitab Madzhab Syafi'i yang biasa dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syarbini di situ disebutkan wa yu'azzaru man wafaqal kuffara fi a'yatihim wa man hanna'ahu bi'ud wa man qala li dhimmiyin yahaju wa man hanna'ahu bi'idihi. Termasuk yang mendapatkan takzir adalah orang yang menyetujui orang kafir di dalam hari raya mereka. Kemudian orang yang mengucapkan kepada orang kafir zimmi, wahai Pak Haji, termasuk adalah orang yang memberikan tahniah kepada kafir zimmi terkait dengan hari raya yang dia rayakan. Kemudian di dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di situ disebutkan wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassati bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun
memberikan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus untuk orang kafir, maka itu haram secara kesepakatan. Mithlu ayyuhanni'ahum bi'ayatihim wa saumihim. Misalnya adalah memberikan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dan puasa yang mereka lakukan. Fayaqulu 'idun mubarakun 'alaik. Misalnya mengucapkan selamat hari raya berkah atasmu. Fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Maka ini pun jika yang mengucapkan itu steril dari kekufuran, maka dia tetap terkena hukum haram atau hukum dosa. Kemudian dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin yang biasa dipakai oleh pondok-pondok pesantren, di situ disebutkan hasilu madzakarahul ulama fit tazayyi biziyil kufar. Kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama terkait memakai pakaian khas yang dipakai oleh orang kafir, jika itu ada mailan ila dinihim, jika itu ada kecenderungan, kecondongan terhadap agama mereka, wa qasidan at-tasyabbuha bihim, dan termasuk juga bertujuan tasyabuh, meniru-niru mereka di dalam sya'airil kufri, di dalam syiar-syiar kekufuran, au yamshi ma'ahum ila muta'abbadatihim, atau membersamai mereka dalam berjalan menuju tempat peribadan mereka, fayakfuru bidzalika fihima, maka dengan begitu dia menjadi kafir. Wa imma alla yaqsida kadzalika, dan jika dia tidak bermaksud seperti itu tetapi yaqsid at-tashabbuh fihim fi sya'airil id, tetapi bermaksud untuk tasyabuh dengan mereka di dalam syiar-syiar hari rayanya, awit tawassul ila muamalah jaizah, atau bertujuan untuk melakukan interaksi sosial yang diperbolehkan, ma'ahum fayaksamu, maka itu tetap terkena dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada dua alasan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah tentang larangan. Pertama, kenapa itu? Karena di bagian dari bentuk wala atau loyalitas terhadap orang non-muslim. Justru yang diambil adalah dari surat Al-Maidah ayat 51, yaitu di mana kita tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin atau sesuatu menjadi panduan kita. Yang kedua juga jangan sampai ini menjadikan selamat itu bentuk keridhaan kita. Jadi itu dua alasan. Berarti kita ridho dengan kita menyetujui, persetujuan itu juga tidak boleh kaitannya dengan itu, apalagi menyangkut mengenai keyakinan. Baik, mudah-mudahan ini cukup menjawab. Pemirsa El-Kalam, lembaga kajian dan juga konsultasi masalah agama, tentang bagaimana mengucapkan ucapan hari raya kepada hari raya non-muslim. Wujudkan toleransi dan tasamuh kita kepada orang non-muslim, tetapi tidak yang terhadap bahaya dengan ucapan-ucapan yang nanti kelihatannya kecil di hadapan kita, tetapi itu besar di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kritik, saran, usulan, dan pertanyaan lebih lanjut silahkan salurkan di El-Kalam, Lembaga Kajian Islam dan Konsultasi